Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapkan. Siap, Ustaz. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Ya, Aci, hadir Bu. Almiansa, Hadir Bu. Andi Sifa, Hadir Bu. Asbain, Hadir Bu. Asbain. Mana Asbain? Apa? Kenapa dia lupa? Sakit. Udah sakit, oke. Oh, karena Aisyah tetangga ya Mas Bain. Ya. Ilka, Hadir Bu. Jerry, Jin. Jin mana Jerry? Sudah satu. Oh, udah satu, kenapa sepatunya? Sudah. Oke, Jin ya. Richard, Hadir Bu. Noval, Hadir Bu. Nur Aisyah, Hadir Bu. Siti Sarah, Hadir Bu. Fitri. Hadir Bu. Oke, berarti hanya satu sakit dan satu yang izin. Oke, berarti hari ini kita mulai pembelajaran ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau mengingatkan materi yang kelas 7 yang lalu. Kan waktu kelas 7 pernah kita belajar tentang ciri-ciri makhluk Hidup. ya. Nah, ciri-ciri makhluk hidup apa lagi? Ada yang masih ingat? Coba yang kenal yang lontar coba. Apa Sarah? Yang pertama apa? Baru kan? Baru Itu nanti kayak organisasi kehidupan apa? Ciri-ciri makhluk hidup yang kalian sering rasakan apa? nyamuk. Bernapas. Iya, salah satunya ada bernapas. Apa lagi? Banyak. Ada makan. Kalian butuh makan tidak? Minum. Iya, butuh makan. Butuh Minum. Apa lagi? Iya, ada bergerak. Ya, ada apa lagi? Berkembang di. Iya. Masa pelajaran kelas 7 dilupa ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sekarang tadi yang disebut dengan teman kita Ika, katanya ada harus ciri makhluk hidup itu bernapas. Sekarang mana tangannya? Tangannya mana? Tangannya sekarang coba dekatkan dengan hidung. Apa yang keluar dari hidungmu? Angin. Bukan uang. Bukan. Iya, iya angin ya. Iya, kok angin bisa keluar dari hidung? Dari mana asalnya? Baru. Iya, dari yang tadi kita hirup, dia mengeluarkan tempat baik. Jadi materi kita hari ini yaitu sistem pernapasan. Sistem pernapasan. Jadi semoga kalian paham karena ini kan kalau pernapasan sering kita lakukan, bahkan tidak pernah ketinggalan kan? Pernah tidak ada jam nafas 1 menit? Iya, bisa-bisa. Ya kan? Nah, coba sekarang tahan nafasnya kalian selama berapa? Misalnya, coba sekarang tarik nafas. Hembuskan. Iya, ya. Bahkan 1 menit saja dia bisa kita lepas yang namanya bernapas. Jadi semoga kalian paham ya. Oke, selanjutnya di sini ada tujuan pembelajaran sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada berapa? 3. Iya, ada 3. Yang pertama bacakan Sarah apa? Sarah yang pertama. Peserta didik mampu memahami pengertian pernapasan pada manusia. Iya, yang pertama. Jadi kita harus punya tujuan ya. Seperti kalian dari rumah tadi ke sekolah, apa tujuannya? Belajar. Iya, katanya mau belajar, mau jajan, mau pergi bergosip sama teman. Nah, hari ini di dalam kelas belajar IPA harus punya tujuan ya. Supaya apa? Supaya kita bisa capai. Yang pertama adalah peserta didik mampu memahami pengertian dari pernapasannya. Jadi kalian peserta didik siapa? Kalian sendiri ya. Oke, yang kedua bacakan coba yang kedua nih. Peserta didik mampu
Nah, di sini ada pertanyaan lagi untuk kalian. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh ya tentang apa itu organnya dan fungsinya. Sekarang salah satu ciri makhluk hidup tadi katanya bernafas. Nah, kalau menurut kalian ya, pendapat kalian apa sih arti pernafasan? Ada yang bisa menjawab? Kemana? Kalau bisa. Ya, silakan ya. Untuk bertani. Untuk bertahan hidup, ya. Oke, untuk bertahan hidup siapa lagi? Untuk kamu, Ilka. Ya, sudah mau menjawab ya. Jadi untuk bertahan hidup siapa lagi yang ada usul? Aji. Untuk menghirup udara. Iya, untuk menghirup udah bertahan lagi dulu ya. Betul sekali ya. Oke, ada lagi. Novel mungkin apa? Apa novel kira-kira? Sifat? Dan ada Isa. Oke, sekarang kita simpulkan. Tadi katanya untuk menghirup udara. Untuk apa? Bertahan hidup, betul ya? Bernafas katanya untuk bertahan hidup. Karena katanya kalau tidak bernafas kita bisa mati ya. Iya, jadi kalau pernafasan itu kalau kita artikan sebagai kita menghirup udara. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya pertanyaan yang lain. Coba sekarang bayangkan, pernah pastikan bercermin sebelum ke sekolah bercermin tidak? Iya, pernah tidak kalian mencoba bernafas di depan cermin? Karena Apa yang keluar? ada asap ya. Bisa dibilang asap. Kabut. Keluar, iya, kabut. Iya, kenapa? Saat kita di depan cermin katanya ada kayak yang keluar itu asap atau uap? Dan hangat, apalagi? Iya, karena adanya udara yang kita keluarkan dari hidung. Jadi pernafasan. Coba bacakan Nova untuk pernafasan. Mengeluarkan karbon dioksida. Iya, jadi pernafasan itu adalah kegiatan kita menghirup udara atau namanya oksigen. Oksigen singkatannya apa lagi? Yang baik? O2. Dan juga kita mengeluarkan yang namanya karbon dioksida. Namanya apa? CO2. Jadi bukan hanya O2 dan CO2 yang dikeluarkan. Yang tadi dimaksudkan apa namanya? Uap. Dia jadi uap air atau embun-embun seperti itu, uap air. H2O namanya ya, diingat H2O. Iya, H2O. Seperti yang di gambar. Ini ada O2 tadi yang masuk, dia keluar lagi CO2 dan H2O. Jadi tenang saja ya. Jadi kalau udara masuk dalam hidup kita tenang, jangan sampai yang bilang tenggelam. Tunggu. Ya, tetap akan ada balasannya ya. Ada balasannya yaitu CO2 yang keluar dan namanya H2O. Oke, apa kita menggunakannya? Ada pertanyaan? Oke, sekarang kita lanjut. Nih ya, tadi O2 masuk, lalu dia bertukar lagi dengan keluar namanya CO2 dan H2O. Ya. Udah kan? Udah pernapasan? Ingat, menghirup udara dan mengeluarkan namanya CO2 dan H2O. Oke. Nah, di sini ada organ-organ sistem pernapasan. Tadi tentang hidungnya sudah tahu ya tentang pengertiannya. Sekarang yang kedua tujuan kita. Nah, sekarang coba dibacakan sifat organ sistem pernapasan yang pertama apa? Rongga hidung, faring, laring, Apa lagi? trachea, Oke. bronkus kanan dan kiri, Ya. paru-paru, bronkiolus. Ya. Sekarang supaya kalian tidak tegang di kursi, coba sifat kembali maju di depan. Tunjukkan yang mana rongga hidung, faring. Coba bertepuk tangan untuk sifat. Wah, tapi tunjukkan yang mana rongga hidung. Rongga hidung, Ya, ini rongga hidung ya. faring, Ya. laring, trachea, Ya. bronkus kanan dan kiri, paru-paru, Ya. bronkiolus, Ya. alveolus. Iya, harus ya. Bertepuk tangan.
trakea, bronkus kanan kiri, paru-paru, bronkiolus, alveolus. Oke, tepuk tangan untuk sahabat. Oke, ini organ pernapasan itu ada 8 ya. Biasa katanya disebut dengan panggilan lebih tinggi, namanya hiperu. Bukan kayak siperu ya. Hiperu. Apa itu hiperu? Ada yang tahu singkatannya? Kalau siperu apa siperu? Kalau siperu tahu apa siperu? Apa? Berapa lagi? Iya, katanya kalau supaya lebih ingat tentang organ pernapasan manusia ada singkatannya hiperu. Hidung, golongan hidung, apa lagi? Tenggorokan dan paru-paru. Ini dulu paru-paru, bukan elok ya udah isi berita. Oke, paham? Oke. Nah, dalam rongga hidung ada namanya faring dan laring. Yang trakea ada bronkus kanan dan kiri, ada yang namanya ini paru-paru. Paru-paru. Ya, ada yang punya paru-paru. Punya ya, ada berapa paru-paru kita? Dijaga ya, supaya tadinya warna merah merona, dia malu-malu dan jadi hitam merona. Kenapa? Asap rokok ya. Iya, biar kayak dia merokok, kalau kamu isap rokok kayak sapi juga, jadi rasanya dia menghitam itu paru-paru. Tidak bisa dikerjain paru-paru. Dia akan masuk ke udara, mengembang dia, baru masuk udara, ya. Oke, lanjut ada bronkiolus, alveolus. Mungkin kalau gambar ini kalian masih apa ya? Masih bagaimana gambarnya? Kalau sebentar ada gambarnya lagi. Kita next. Nah, ini sudah berjalan paru-parunya ya. Kalau dia menghembus nafas, dia gangguin paru-parunya kan? Jadi paru-paru kita itu bekerja dengan baik. Lalu apa yang ada bersyukur ya? Bersyukur ya. Jadi Allah ciptakan semua punya fungsinya masing-masing. Alhamdulillah, Allah. Kita gini ya. Oke, sekarang coba kita lihat videonya. Kalian dengar. Sebentar ibu akan bagi kelompok kalian kerja LKPD. Kalau sebelum itu ada pertanyaan? Nggak ada. Saya Bu. Oke, bisa. Bu, mengapa menghirup udara masuk lewat hidung? Apakah bisa kita menghirup udara lewat hidung? Iya, betul kamu Raisa. Iya, jangan pikir oleh ibu. Ada pertanyaan seperti itu. Luar biasa, ada yang bantu ibu. Oke, sebelum ibu menjawab, apa dari kalian ada yang bisa bantu ibu menjawab? Ada. Karena pertanyaannya, kenapa kita bisa bernapas lewat hidung? Kenapa tidak mulut? Karena lagi ngomongin lewat hidung. Iya, karena lebih gampang lewat hidung. Ada lagi? Mau jawaban? Lewat hidung. Ya, apa Pak? Ya, karena kita sudah terbiasa. Bagus sekali ya. Karena sudah terbiasa lewat hidung. Betul sekali. Nah, sekarang ibu jawab ya, kalian dengar. Kenapa manusia bernapas lewat hidung? Apakah bisa lewat mulut? Iya. Apakah coba kalian tahan hidung kalian coba? Lalu kamu kalian masuk tidak udara dalam mulut? Masuk. Nah, jadi biasanya di dalam mulut juga bisa kita hirup udara. Tetapi sayangnya kita sudah diciptakan oleh Tuhan dan punya fungsinya masing-masing. Kita bernapas lewat hidung. Bukan cuma itu alasannya. Kenapa? Coba pegang hidungmu di dalamnya ada ya. Oke, kalau kalian sering mungkin pegang bagian dalam rongga hidung, ada yang namanya bulu-bulu. Bulu hidung. Ya, kalau manusia ingat bulu namanya ya rambut, karena bulu dimiliki oleh unggas. Nah, di dalam rongga hidung ada yang namanya rambut-rambutnya. Ya, mengapa kita bernapas lewat hidung? Karena supaya udara yang masuk kan kita tidak tahu. Ada mungkin kumannya, ada mungkin virusnya. Jadi rambut yang di dalam rongga hidung kita itu dia bisa menyaring dari kuman-kuman tersebut ya, ataupun kotoran tersebut. Makanya kadang mungkin kita tidak bisa bersin ya. Kita tidak tahu di dalam udara yang kita hirup itu apakah ada tadi kotorannya, ada debunya. Makanya dia menyaring di dalam rongga hidung. Lewat mana tadi rambut-rambut hidungnya? Makanya semuanya sudah diciptakan dengan fungsinya masing-masing. Nah, sekarang kalau mulut fungsinya apa sih sebetulnya? Makan.
Oke, jadi sudah jelas ya. Jadi ada berapa ya? Ada rongga hidung, ada laring, trakea, bronkiolus, bronkiolus, dan alveolus. Oke, sekarang kita bagi kelompok ya. Sekarang kita bagi kelompok. Nah, yang kemarin kan sudah Ibu berikan kuesioner ya untuk mengetahui bagaimana gaya belajar yang kalian sukai. Nah, di sini sudah Ibu dapatkan hasilnya. Jadi Ibu bentuk kelompoknya. Jadi kelompok visual kita melihat gambar ada Aisyah, Aci, dan Nova. Ayo masuk untuk sini. Sini apa kelompoknya? Bagus sih. Coba aja bentuk sini. Sekarang untuk kelompok dia menggunakan Sudah Fitri, Aliansa, Sarah, Siva. Kelompoknya sini. Ya. Oke, nah kemarin kan sudah Ibu kasih berikan ke kalian namanya kuesioner ya supaya melihat gaya belajar yang kalian sukai. Nah ternyata ada hasilnya bahwa ini yang kelompok audio mungkin yang mendengar lebih paham, yang ini kinestetik ya mungkin lebih bergerak, mungkin dia lebih paham, dan ini kelompok visual yang mungkin bisa melihat sesuatu gambar dia mudah dengan memahami. Nah di sini lembar kerjanya ya lembar kerja kalian sudah Ibu pegang, di sini langsung bagikan saja. Oke, nanti kalian baca petunjuk dari LKPD-nya ya. Oke. Silakan. Ditulis dulu kelompok apa, lalu tulis anggota-anggotanya. Oke. Nah, ini yang kita cari kan?
isinya apa, lalu fungsinya apa. Nanti karena di sini sudah ada gambar ya, kamu nanti bisa lihat di sini saja, oke? Banyak sini gambar. Apa? Ada kelompok visual. Oke, kalau yang audio di sini gua akan memberikan suara penjelasan. Ya, kalian dengarkan, simak, kira-kira ini fungsinya ada apa. Nanti sebentar berikan musik audionya, kalian dengarkan yang apa ya? Yang A ini apa? Kan nama organnya. Yang B ini apa? Lalu fungsinya apa? Paham? Ya. Yang A ini kira-kira apa yang A? Contoh, paru-paru mungkin. Lalu fungsinya paru-paru itu apa? Sambil kalian dengarkan penjelasan dari sini audio. Kalian kelompok audio. Oke? Nah, kalau begitu kita dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Boleh? Dengar ya. Udara yang masuk akan dihangatkan menjadi kapiler darah dan sehingga kelembabannya untuk disambut lendir. Jadi, dalam rongga hidung terdapat 3 kelakuan, yaitu dengan udara, penghematan, dan pengeluaran kelembaban. Iya, itu tenggorokan juga ini. Boleh disini dulu ya. Bakalan kalau dulu yang sebentar. Salah. Terus ini guna-gunanya yang ini. Potong dulu di atasnya. Ya, peserta gambarnya yang mana? Seperti ini. Kira bisa kerjakan? Yang bagian A ini nama organnya apa? Di sini. Contoh, B A ini apa? Di sini apa? Fungsinya. Sekarang di sini pakai ini. Jadi, Oke, ini dulu, ini dulu, yang mana? Ya, yang mana satu, yang kedua, yang mana tiga?
Di sini. Mana kamu ini? Oke, ini gambarnya seperti ini gambarnya. Berjolak. Oh, iya. Cabang dari
Fungsinya adalah rongga hidung berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Faring berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan, ruang resonansi suara, serta tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Berfungsi untuk menutup taring semakin menelan makanan atau minuman. Fungsi pada dinding trakea untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Bronkus itu percabangan dari trakea. Bronkeolus itu cabang-cabang kecil dari bronkus. Alveolus pertukaran oksigen dan karbondioksida. Diafragma sebagai otot pernapasan. Sekian presentasi kami tentang NKPD. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sudah rapi ya. Jadi tadi sudah dijawab dari sistem pembelajaran kita sudah tahu apa itu pengertian dari sistem pernafasan, sudah tahu apa saja organ-organnya dan juga fungsi dari organ-organ sistem pernafasan pada manusia. Sekarang kita sudah di pembelajaran. Ada yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Ada dari 3 tujuan pembelajaran kita, dari pengertiannya, apa saja organnya. Ada yang bisa? Jawab pada apa kalau tidak lengkap? Lengkap mungkin? Ya, sudah lengkap. Nah, jadi kesimpulan kita hari ini, pembelajaran kita ini apa? Coba. Yang diam, oke? Kesimpulannya adalah ketika udara masuk, Udara masuk. Ketika udara masuk lewat ruang keluar. Enggak? ketika udara masuk dalam hidup, jangan takut ketika jangan takut ketika udara itu kotor karena ada organ-organ lain yang akan menyaringnya. Iya,